Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga pada semester 2, di mana bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang luas permukaan kubus dan juga luas permukaan balok. Pertama, sebelum kita membahas tentang luas permukaan kubus, kita harus mengetahui dulu definisi dari kubus. Kubus itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk persegi. Kongruen di sini berarti bentuk dan ukurannya itu sama, dan bentuk dari sisi dari kubus itu bentuknya persegi. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah kubus. Kubus itu dibatasi oleh 6 bidang sisi. Nah, di sini ada 6 bidang sisi. Kemudian untuk penamaan kubus itu harus teratur. Misalkan di sini namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Tidak bisa kita menamainya dari A, C, B, D misalkan. Jadi harus tersusun teratur dari A ke B, kemudian C ke D. Nah, kemudian untuk yang atasnya juga sama. Misal kita tadi memulainya di sini di titik A, B, C, D. Di atas juga harus dari sebelah kiri, E, F, G, H. Jadi jangan E-nya di sini, E, F, G, H. Jadi huruf E itu ada di atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Harus teratur. Bisa juga kita memulai dari sini. Misal ini jadi A, ini B, ini C, ini D. Berarti E-nya kita mulai dari sini. E, F, G, H. Kemudian selanjutnya kita akan mencari tahu unsur-unsur yang dimiliki oleh kubus. Yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi. Nah, ke-6 sisinya itu berbentuk persegi yang ukurannya sama atau luasnya sama. Pertama di sini ada persegi ABCD. ABCD itu yang ada di bagian bawah. Kemudian EFGH. EFGH itu ada di bagian atas. Kemudian ada ADHE. ADHE ada di kiri. ABFE. ABFE itu di depan. Kemudian BCGF. BCGF di sebelah kanan. Terakhir ada CDHG. CDHG ada di bagian belakang. CDHG. Semua sisinya ini luasnya sama dan bentuknya merupakan persegi. Selanjutnya unsur yang dimiliki oleh kubus itu memiliki 12 rusuk. Rusuk itu suatu garis yang ada di tepi dari kubus. Di sini ada 12 rusuk yang semuanya sama panjangnya. Ada AB, ini dari A ke B. Kemudian ada BC, B ke C. Kemudian ada CD, C ke D, DA, dan semuanya ada 12 rusuk, di mana semuanya itu panjangnya sama. Kemudian unsur yang selanjutnya, di sini kubus itu memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini titik sudutnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ke-8 titik sudut ini membentuk sudut siku-siku. Siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, kalau kita misalkan ingin membuka kubus ini menjadi bangun datar, kita akan menemukan 6 buah persegi. Nah, misal di sini yang biru itu jadi bagian yang bawah, maka yang ini menjadi bagian kiri, ini kanan, ini belakang, ini depan, ini atas. Jadi si kubusnya dibuka, terbentuk menjadi 6 buah potong persegi yang luasnya sama. Ini kita sebut sebagai jaring-jaring kubus. Nah, salah satunya bentuknya seperti ini. Sebenarnya banyak untuk jaring-jaring kubus ini. Contohnya kita bisa lihat di sini ada pola-pola jaring-jaring kubus. Ini semuanya terbentuk dari 6 buah persegi.
Kemudian 6 buah perseginya semuanya sama panjang. Nah, misal yang biru ini bagian yang bawah, yang hijau ini yang bagian atas. Ini semuanya merupakan jaring-jaring dari kubus. Jadi dari bentuk ini kita bisa bentuk menjadi kubus. Nah, selanjutnya luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu merupakan luas dari seluruh sisi pada kubus. Nah, kita tahu tadi bahwa kubus jika dibuka menjadi jaring-jaringnya itu terbentuk 6 buah persegi. Sehingga untuk menghitung luas permukaan kubus, kita tinggal menghitung ke 6 buah persegi yang luasnya itu sama. Kita tahu luas persegi itu sisi kali sisi. Misal kita mau menghitung yang ini perseginya, sisi kali sisi. Nah, sisinya itu panjangnya sama dengan panjang dari rusuk kubus. Sehingga dari sini kita bisa menemukan rumus luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali luas persegi, karena perseginya ada 6. Dan luas perseginya ini kita bisa ganti dengan sisi kali sisi. Sisi dari persegi itu sama dengan panjang dari rusuk dari kubus. Nah, ini rumusnya ya, luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi atau 6 dikali rusuk dikali rusuk. Selanjutnya kita akan lanjut ke bangun ruang yang kedua, yaitu tentang luas permukaan balok. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Oke, ini ada gambar balok. Untuk penamaannya kurang lebih sama dengan penamaan kubus ya, harus teratur. Nah, di sini terdiri dari 3 pasang persegi atau persegi panjang. Nah, pasangannya yang mana saja? Yang pertama ada yang depan di sini dan yang belakang. Itu 1 pasang. Kemudian pasangan yang kedua yang atas dan yang bawah. Ini luasnya sama, atas dan bawah, depan dan belakang juga sama. Kemudian ada juga yang kiri dan kanan. Jadi ada 3 pasang, depan belakang, atas bawah, kiri kanan. Kemudian untuk unsur-unsurnya itu kurang lebih sama dengan kubus. Yang membedakan di sini, jika pada kubus 6 sisinya semuanya luasnya sama, nah pada balok itu tidak sama semua, tapi ada yang berbeda, paling tidak 1 pasang yang berbeda. Boleh 3 pasangnya itu berbeda, boleh juga hanya 1 yang berbeda. Nah, misal di sini yang ABCD itu yang bagian yang bawah, itu luasnya sama dengan yang atas. Nah, kemudian ada juga EFGH. EFGH yang atas itu sama ya dengan yang bawah. ADHE itu yang kiri. Itu luasnya sama dengan yang kanan, tapi berbeda dengan yang atas dan bawah. Kemudian ada juga yang bagian depan. Itu ABFE yang ini. Depan itu luasnya sama dengan yang belakang. Bisa jadi luasnya sama dengan yang atas, bisa juga berbeda, karena paling tidak 1 pasang yang berbeda. Kemudian memiliki 12 rusuk. Nah, 12 rusuk ini panjangnya pun tidak sama. Jika pada kubus panjangnya sama, pada balok itu panjang rusuknya berbeda-beda. Kita biasanya menyebutnya dengan panjang dari kubus, ini yang AB, kemudian BC itu kita sebut sebagai lebar, dan CG itu sebagai tinggi balok. Kemudian unsur yang selanjutnya memiliki 8 titik sudut. Ini sama seperti kubus, ada 8 titik sudutnya dan besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Oke, selanjutnya kita akan membuka kubus itu menjadi suatu bangun datar atau menjadi jaring-jaring dari balok. Nah, kalau dibuka nih terlihat ada yang berwarna biru, berwarna hijau, dan berwarna merah. Yang berwarna biru ini misalkan sisi bagian bawah dan bagian atas. Yang hijau ini
bagian depan belakang, dan yang merah itu kiri dan kanan. Dari jaring-jaring ini kita bisa untuk menemukan luas permukaan balok. Sama seperti kubus ya, kita menghitung luas dari semua sisi pada balok. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa sisi AB ini biasanya disebut sebagai panjang atau simbolnya P, panjang dari balok. Kemudian BC itu adalah lebar dari balok atau simbolnya L. Dan CG itu adalah tinggi balok atau simbolnya T. Sehingga untuk menghitung sisi yang hijau yang ini kan bagian depan. Nah, misalkan yang ini ABFE. Berarti untuk menghitung luasnya itu panjang dikali tinggi dari balok atau P dikali T. Selanjutnya yang bawah. Nah, ABCD. Ini kan kalau untuk menghitung luasnya itu panjang dikali lebar. Berarti P dikali L. Kemudian untuk yang merah, untuk yang kiri dan kanan, itu lebar dikali tinggi atau L dikali T. Nah, kita tuliskan dulu. Untuk yang biru itu tadi panjang kali lebar. Kemudian yang hijau itu panjang kali tinggi. Yang merah itu lebar kali tinggi. Karena masing-masing warna itu ada 2 buah, ya, yang biru ada 2, yang hijau ada 2, yang merah ada 2, sehingga luas permukaan balok ini sama dengan 2 dikali yang biru, P kali L, ditambah 2 dikali yang hijau, P kali T, ditambah 2 dikali yang merah atau L kali T. Dengan menggunakan sifat distributif, ini 2-nya kita keluarkan. Ini menjadi P dikali L atau bagian yang biru ditambah P kali T yang hijau ditambah L dikali T yang merah. Kemudian dikalikan dengan 2. Biru tambah hijau tambah merah dikali 2. Ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Untuk lebih memahami luas permukaan kubus dan balok, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Nomor 1, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Rusuknya 8 cm, kemudian yang diminta adalah luas permukaan kubus tersebut. Maaf, di sini ada salah penulisan, harusnya kubus tersebut. Luas permukaan kubus itu kita tahu rumusnya 6 dikali sisi kali sisi. Nah, sisinya itu panjangnya sama dengan panjang rusuk, berarti sisinya 8 cm. Sehingga luas permukaan kubusnya sama dengan 6 dikali 8 cm dikali 8 cm. Hasilnya 384 cm persegi. Karena di sini luas berarti satuannya pangkat 2 ya. Kalau cm berarti cm pangkat 2 atau cm persegi. Kalau di sini meter berarti meter persegi. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 10 cm. Ini panjangnya. Kemudian lebarnya ada 7 cm dan tingginya 4 cm. Ini yang diminta luas permukaan balok. Nah, tadi rumus dari luas permukaan balok itu sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Kita masukkan angkanya dulu. P-nya tadi sama dengan 10 ya, dikali L, L-nya 7. P-nya 10, T-nya 4. L-nya 7, T-nya 4. Nah, kita kali-kalikan yang ada di dalam kurung. 10 dikali 7 itu hasilnya 70 cm persegi. Kemudian 10 dikali 4 sama dengan 40 cm persegi. Dan 7 cm kali 4 cm itu sama dengan 28 cm persegi. Kemudian kita jumlahkan, ini 70 ditambah 40 ditambah 28. Hasilnya 138 cm persegi. Setelah itu baru kita kalikan 2. 138 cm persegi dikali 2. Hasilnya 276 cm persegi.
Nah, jadi luas permukaan balok yang panjangnya 10, lebarnya 7, dan tingginya 4 cm itu sama dengan 276 cm persegi. Demikian materi yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang luas permukaan kubus dan juga luas permukaan balok. Mudah-mudahan apa yang dapat kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.